Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan nama budaya untuk kita semua. Kembali lagi di Ekspedisi Alam Lain bersama saya Yogi dan saya Bang Robin 2022. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang pelajaran spiritual dari Gus Robin. Ya, yang ingin memberikan bagaimana sih menggunakan ilmu spiritual gitu ya sebenarnya. Apa sih itu spiritual dan apa sih itu mata batin? Nah, ini banyak sekali orang-orang ini salah arti. Banyak kejadian-kejadian sampai saya mempunyai murid-murid juga yang sudah belajar di banyak orang, tapi dia kok belum bisa melihat gaib. Nah, ini menjadi pertanyaan. Karena begini, karena dia tidak diberitahukan oleh gurunya. Nah, tidak mudah menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru harus mempunyai pedoman kejujuran yang utama, kejujuran, keikhlasan. Saya sendiri adalah salah satu bukan seorang guru spiritual juga. Saya sudah mempunyai murid dari 4 agama juga semuanya. Sudah ada yang lulus dan jujur dalam hati. Mereka saya beritahukan kebenarannya. Ada lagi yang belajar sampai 5 tahun, 10 tahun. Ada lagi yang sampai meditasi berendam bersama gurunya di sungai. Itu muridnya Gus Robin? Ya. Ini kan bahaya sekali kalau sungainya ini banjir, wah. Yang tadi yang ini tuh sampai 5 tahun tuh murid Gus Robin? Bukan murid saya, tapi murid orang lain yang dia belajar kembali dengan saya. Oh. Ada lagi yang meditasi biasanya di candi-candi. Ada di hutan-hutan. Pokoknya berbagai macam. Dan ada yang memang sudah menjalani, namun ingin memperdalam lagi. Karena dia juga masih bingung apa sebenarnya yang terjadi. Nah, spiritual itu adalah suatu misteri. Gaib adalah suatu misteri. Yang mengetahui perkara gaib hanyalah Tuhan yang sebenarnya. Namun terkadang ada manusia yang diberikan anugerah untuk memecahkan perkara-perkara gaib di dunia ini. Nah, orang tersebut disebut sebagai spiritual. Spiritual itu sebutan mungkin lebih kasarnya kadang-kadang paranormal gitu. Parabola gitu. ya. Para hadirin gitu. Dan yang sebenarnya menjadi seorang spiritual mempunyai 2 bagian terpenting. Sekalian menjadi seorang guru spiritual dan seorang spiritual mempunyai 2 landasan yang sangat dibutuhkan. 1, kejujuran. 2, keikhlasan. Jika tidak mempunyai ini, akan sulit. Nah, mata batin, kembali ke mata batin. Banyak orang yang menganggap mata batin itu mata telanjang. Seperti kita melihat sosok wanita cantik. Kita melihat sosok ABG labil. Kita melihat sosok pria ganteng. Kita melihat sosok manusia, hewan, tumbuhan. Seperti nyata, mata telanjang. Tidak seperti itu. Namun, mata batin itu ketika sudah bangkit dalam diri, akan ada kepekaan yang mampu untuk melihat makhluk gaib secara nyata, namun tidak bisa ditentukan waktunya. Contoh baru bangun tidur kadang-kadang. Contoh pada waktu tertentu kita melihat sekilas. Ada. Tapi tidak per detik. Kebanyakan itu menggunakan batin. Batin itu sebenarnya adalah mata hati, mata roh, mata jiwa. Mata merah nggak termasuk? mata roh, mata jiwa ya. Jadi dari diri paling dalam akan ada seperti berbicara. Itu siapa? Kita sendiri. Roh kita sendiri, jiwa kita sendiri. Orang yang belum bangkit spiritualnya, rohnya tertidur. Sedangkan yang sudah bangkit, rohnya seperti tidak tidur-tidur. Melek matanya. Jadi kapanpun dia siap untuk ditanya. Bahkan saya ada murid yang sudah bisa narik energi. Murid saya bukan dari sini saja, dari luar negeri ada. Luar angkasa ada? Enggak. Oh, ada. Tapi orang Indonesia semuanya. Yang tinggal di luar negeri ada. Spiritual itu unik. Misteri ya? Misteri, unik,
Yang utama adalah yang kuasa. Ya, kalau ini kan misteri ya. Kalau biasanya kan Mr. X gitu. Jadi pengetahuan spiritual itu harus dilandaskan kejujuran. Seandainya kita harus berani bertanya, apakah belajar spiritual itu kita bisa melihat makhluk gaib langsung secara nyata pada guru kita? Kita ingin pembuktian dulu gitu. Soalnya begini, saya dapat kabar tidak ada manusia yang mampu melihat makhluk gaib per detik. Contoh, mereka itu spiritual, paranormal juga menggunakan kendaraan kemana-mana dia berjalan. Jika sampai dia melihat per detik, dia bahkan tidak bisa tidur. Bisa-bisa dia mandi stroke, terkejut jantungan. Maksudnya? Karena makhluk gaib itu sangat suka mengganggu manusia. Meskipun dia adalah orang suci dan dia adalah spiritual. Sebentar, maksudnya? Jika per detik kita melihat makhluk gaib secara mata telanjang. Oh, bukan per detik, tapi per menit, per jam gitu? Bukan, tapi pada waktu yang tidak bisa ditentukan. Maksudnya ini tidak sesuka hati gitu? Tidak maksudnya? Sesuka hati. Ya, melihat tidak bisa dikendalikan. Hanya pada waktu tertentu saja melihat dengan mata telanjang. Jadi kalau ada orang spiritual yang berkata, "Oh, saya bisa membuka mata batin agar bisa melihat hantu," ini perlu dipertanyakan kejujuran orang tersebut. Jika sampai dia bisa membuka seperti itu, pasti banyak orang itu depresi karena menutupnya itu tidak mudah. Biasanya kapan manusia sering melihat hantu? Manusia akan melihat hantu ketika mereka masih kecil, karena mereka masih suci. Nah, keadaan masih suci itu memungkinkan manusia itu melihat hantu sangat tinggi. Ketika manusia mendekati kematian, nah, ciri-ciri orang yang dekat kematiannya, dia itu sering diganggu oleh hantu dan melihat secara nyata. Kalau dia itu umurnya sudah dewasa atau sudah tua, biasanya dia mengalami sakit keras dan dia berkata aneh-aneh, pasti sering melihat hantu. Saya sering dulu sebelum jadi spiritual melihat saudara saya yang dekat-dekat kematian selalu bilang ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Itu mungkin ciri-ciri orang dekat kematian seperti itu, melihat hantu sangat sering. Tidak sampai 1 minggu sudah meninggal. Jadi ini maksudnya seorang spiritual dan yang mata batin, memiliki mata batin itu tidak bisa melihat hantu gitu? Kalau dibilang tidak bisa melihat hantu, mereka bisa melihat hantu tapi menggunakan batin. Ya, berarti kan menggunakan batin ya, tapi orang spiritual dan menggunakan mata batin. Tapi saya sudah tes. Ini batin saya, nggak tahu batin orang lain. Saya tes dengan anak kecil yang sering melihat hantu. Gitu. Begini, saya punya murid. Dia sudah bisa tarik energi apa-apa. Dia punya adik. Nah, dia akan menarik energi negatif. Dia sudah lulus ini. Menarik energi negatif yang ada di ibunya. Nah, adiknya yang masih TK menggambar sosok tinggi, besar, berbulu. Sebelumnya saya katakan sosok apa yang ada. Dia bertanya, benar gak ada sosok hitam berbulu di ibu saya? Murid saya bertanya ini. Benar, itu yang nyakitin ibunya. Ketika dia narik, adiknya melihat itu. Nah, adiknya dimarahi oleh bapaknya. Ya, dia menarik yang ada di ibunya, makhluk gaib yang jahat. Berarti ini memang benar, antara batin dan mata telanjang itu sama aja. Iya, maksudnya adalah orang yang sudah lulus. Berarti dia tidak bisa melihat hantu sesuka hati. Tidak bisa. Termasuk Gus Robin sendiri. Iya, tidak bisa dikendalikan itu pada waktu tertentu saja. Kadang-kadang di waktu-waktu tertentu itu di mana kita di tempat angker atau apa, terkadang muncul, tapi tidak semuanya terlihat. Saya menggunakan batin sisanya. Oh, maksudnya ini adalah 2 metode yang berbeda. Ya. Kalau spiritual biasa itu tidak melihat secara mata telanjang gitu. Semua spiritual, tidak ada yang ahli di sini. Iya, maksudnya semua spiritual. Pokoknya yang spiritual gitu kan. Itu tidak bisa melihat hantu suka hati dan dengan mata telanjang gitu. Hanya beberapa aja. Jadi untuk memperjelas itu menggunakan bantuan mata batin.
Nah, kalau mata batin ini bisa suka hati. Sesuka hati. Jadi kayak dibuka gitu Per loh ya. detik bisa. Tapi kalau saya nanya 1, 2, 3 ada jawaban. Maksudnya? Begini, saya nerawang, ada apa di sana? Akan ada yang jawab ini. Ini spiritual, bukan mata batin. Batin itu. Oh, itu batin. Itu batin sebenarnya. Batin ada di sini. Ini adalah pusat kontrol sebenarnya. Ini Oh, akan jadi sini. jadi tidak melihat secara Tidak. hanya batin yang memberitahukan. Ya, batin itu jiwa kita atau roh kita. Namun apa kelebihan batin? Kelebihan batin itu lebih tajam dan lebih akurat dibanding mata telanjang. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Mata telanjang, sosok gaibnya bisa berubah wujud dan bisa memperdaya kita. Sosoknya nggak seperti itu bisa jadi. Contoh, genderuwo bisa berubah wujud menjadi sosok lain. Kunti, Banaspati. Ini paling sering kejadian di alam gaib, berubah wujud. Mata telanjang itu bisa dibohongi. Mata batin jangan harap. Oke, berarti kalau batin itu bisa ditanya sesuka hati kan gitu jadinya ya. Kita bisa menerawang sampai kemanapun menggunakan batin. Sampai ke ujung dunia pun bisa. Ujung luar angkasa juga bisa. Bahkan ujung luar angkasa. Itu ketajaman batin. Kalau mata telanjang ada tembok, nggak bisa lihat di belakang tembok. Jadi gimana caranya seseorang itu untuk membangkitkan spiritualnya dan mata batinnya begitu? Nah, kalau itu latihan. Saya biasanya melatih. Kalau itu saya ungkapkan sekarang di sini itu secara pribadi. Maksudnya secara pribadi begini. Beda agama, beda cara. Dan harus ada pembimbingnya. Ada 2 macam, pembimbing gaib atau pembimbing nyata. Kalau saya lewat mimpi pertama dulu diberitahukan. Biasanya sih saya bimbing biasanya. Saya punya 3 tahap untuk itu biasanya. Tapi tidak semua orang bisa. Misalkan ada 15, ada aja yang gagal 2. Saya sempat ada yang gagal 2. Muridnya. Ya, karena memang mungkin bukan takdirnya untuk seperti itu. Tuh, tidak semua berhasil. Berarti ini tidak boleh sembarangan gitu ya. Boleh, tidak ada aturannya. Syarat yang saya berikan hanyalah ketika dia sudah lulus, dia harus bersumpah menjadi abdi Tuhan di dunia dan akhirat. Jadi tidak ada ritual-ritual aneh, tidak ada syarat-syarat aneh. Yang sebenarnya. Karena itu aturannya. Yang sebenarnya. Enggak, maksudnya melatih orang nih. Iya. Itu kan biasanya nih di luar sana kan ada yang isi bertapa, malam ada yang nggak ada isi puasa, nggak ada isi apa, tapi pembangkitan energi. Itu yang sebenarnya. Iya, karena apa itu salah satu caranya? Sebenarnya kalau dibilang itu salah satu. Namun kalau bertapa atau apapun, saya tadi bilang sempat ada orang yang sering meditasi di candi. Bahkan ada yang meditasi selama 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Yang tidak menemukan jawaban tentang gaib. Begini, meditasi bertapa adalah tingkatan terakhir spiritual, di mana orang spiritualnya sudah benar-benar lost. Atau dengan bertapa dan meditasi adalah pelepasan, melepaskan spiritual, melepaskan segalanya. Bukannya membangkitkan, tapi terkadang ketika meditasi akan ada bayangan-bayangan, siluet-siluet, suara-suara gaib. Hanya itu paling, tidak bisa dikendalikan. Tidak seperti batin yang bisa dikendalikan. Ini bisa saja bangkit tapi tidak bisa dikendalikan dengan meditasi. Jadi melakukan pembangkitan energi namanya. Pembangkitan energi itu yaitu mendorong cakra dari bawah ke atas. Agar naik ke atas sampai ke pusat di sini. Sampai ke ubun-ubun atas. Nyampe di sini aja itu sudah bangkit batinnya. Apalagi nyampe di atas. Itu biasanya cakranya. Jadi kan orang bilang dengan meditasi bisa melihat gaib. Buktinya banyak orang meditasi belajar kembali. Kenapa nggak bisa lihat gaib? Ya mungkin sebenarnya arti dari meditasi itu bukan itu yang dimaksud. Pelepasan sebenarnya meditasi.
menenangkan diri dan Ya, pelepasan. namanya juga meditasi, medis kan. Medi. Itu untuk kita medi. itu untuk menenangkan diri ya sebenarnya, menenangkan diri, mencari ketenangan dan pelepasan. Betapa itu tingkatan pelepasan. Dia itu melepaskan apa yang sudah dia punya, ilmu, kehidupan atau apapun. Itu tingkatan beda. Jadi bukan berarti dia itu membangkitkan gaib dengan bertapa. Berarti harus ini seperti ada tahap-tahap yang harus dijalani dulu ya. Kalau saya 3 tahap. Jadi simpel banget caranya. Doa sesuai agamanya. Jadi saya tidak agak melanggar agama. Contoh saya contohkan ya. Orang Muslim menggunakan takbir. Biasanya Allahu Akbar. Orang Hindu Om Namah Siwa. Orang Buddha Om Buddha Suci, paling seperti itu. Orang Kristen Bapak Yesus. Bapak Yesus paling seperti itu. Ini sudah saya terapkan dan saya memiliki 4 murid dari 4, bukan 4 murid, 4 jenis murid dari 4 agama. Jadi murid saya mungkin udah lebih dari 10, mungkin hampir 20 mungkin ya. Lupa saya hitung. Lebih dari 10. Mungkin hampir nyampe 20. Dari 4 agama. Nah, jadi saya tidak akan melanggar aturan agama. Itu dipesankan dengan saya. Contoh, saya seorang guru spiritual. Contoh yang beragama Muslim. Atau saya beragama Hindu. Saya mengajari orang yang beragama Kristen. Nah, saya gunakan mantra Hindu. Itu tidak boleh. Dilarang. Kenapa? Itu kan sudah melenceng dari agamanya. Lalu gimana caranya? Sesuai dengan dia. Berarti Gus Robin juga membacakan sesuai dengan dia. Membacakan secara agama itu gitu jadinya. Tidak dia yang membacakan secara agama itu. Oh, saya hanya transfer energi. Ya. Jadi saya dilarang untuk melanggar agamanya. Kebanyakan kan seperti itu. Jadi kalau dia beragama apa, menggunakanlah mantra-mantra aneh-aneh. Ini tidak diperbolehkan. Karena pada dasarnya orang beragama itu harus sesuai agamanya. Jika tidak sesuai agamanya, maka dia melanggar aturan agamanya. Seperti itu. Jadi tidak mudah menjadi seorang spiritual dan guru spiritual. Yang dibutuhkan itu satu, kejujuran, keikhlasan. Kalau tidak punya itu, jangan dah. Bukan saya gimana, nanti takutnya kita akan membawa kebohongan sampai meninggal. Oke, jadi sekian aja. Sekian aja. Jadi pelajaran dari Gus Robin. Jadi jika ada yang memang ingin konsultasi atau belajar spiritual, ya nanti kan ada di YouTube-nya nomornya. Ya biasanya Di komen. saya taruh di komen sih, saya pin Nomor WA saya. Jadi itu saja sih mungkin. Agar saya ingin mencerdaskan orang-orang. Saya ingin mengungkapkan yang sebenarnya. Intinya, tak ada satupun manusia yang memiliki kesaktian yang luar biasa kecuali Tuhan. Perkara gaib itu Tuhan yang benar. Mungkin ada benarnya sampai 80%, tapi 25 atau 20% bisa salah kadang-kadang di gaib. Saya aja nggak sempurna. Iya, mana ada yang manusia sempurna. Begitu saya ngaku nggak sempurna. Kenapa? Ya saya serahkan kepada yang kuasa. Kalau memang rawangan saya 90% benar, saya bersyukur. 80% benar, saya bersyukur. 70% benar, saya bersyukur. Yang penting saya hanya mengatakan apa yang harus saya katakan gitu. Ya, sempurna kan miliknya Andran Backbone. Sempurna. Atau rokok ya? Sampurna itu. Ya, sampurna. Jadi kita di sini saya Abang Gus Robin. Abang atau kakak Gus Robin. Nah, boleh. Kak, ya. Peka ya. Bukan. Mas Gus Robin atau Abang Gus Robin gitu. Jadi Akang itu. Itu kan sebutan aneh itu. Akang Robin, Akang Gus Robin. Jadi hanya sharing apa yang harus saya katakan gitu. Jadi saya agar banyak orang soalnya di sini yang sudah mengalami itu. Berapa banyak? Lebih dari 10 orang mungkin. Di sini. Bukan yang ketemu dengan saya dan melakukan pengalamannya seperti itu. Yang mungkin dia bertanya
Bang, maksudnya yang bertemu dengan Gus Robin. Ya, Bang, kenapa saya belajar, saya belum bisa melihat gaib? Bukan saya yang mengajarkan. Ini guru lain ini. Dia belajar di sini ini. Tapi belum juga. Ya, saya baru video call saja saya jelaskan. Apa itu mata batin, apa itu mata telanjang. Jadi, agar nanti ketika saya sudah lulus tidak dituntut, tapi ketika bangkit mata batin akan ada kepekaan, contoh lewat mimpi, kepekaan siluet atau kepekaan melihat secara nyata kadang-kadang. Sehabis bangun tidur gitu, kadang-kadang bisa terjadi melihat mata telanjang gitu. Ya itu kalau mau bangkitin mata batin gitu ya. Mau mata batin ya jangan sembarangan sih intinya. Ya, intinya seperti itu. Carilah guru yang memang kalau kita bertanya itu mengungkapkan kejujurannya. Ya, belajar spiritual, membangkitkan mata batin, membangkitkan mata merah, atau membangkitkan mata najwa mungkin ya. Ya. Oke, itu dia. Sekian episode kita kali ini. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan tonton video-video kita lainnya. Jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng teman-teman, agar ketika ada video baru ada notifikasinya. Ada tambahan, Gus Robin? Tidak sih, menurut saya itu aja cukup. Mungkin penjelasan ini agak berbelit, tapi pasti ngerti dah ujung-ujungnya. Ya, tentang spiritual, spiritus, mata batin. Jadi itu saja sih gitu. Kami pamit undur diri. Saya Yogi Batin. Saya Gus Robin, Ghost Detector. Detektor hantu gitu ya. Ya, tapi mesin aja nggak sempurna. Kadang-kadang kan mesin itu tidak sesuai dengan. Tetap bilang yang sempurna itu spiritual. lagunya Andra in the Backbone. Ya itu aja. Itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pramusanti. Om Santi 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 Om. See ya. Terus kalau mata yang lain gitu, mata hijau.